Yang sebelah bawahnya ya, yang ini kan sebelah atas. Banyak banget air di sini kawan-kawan. Ya. Tinggal di finishing aja bagian dinding-dinding ini nih. Ada 2 toilet. Nah, ini toiletnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua, Petualangan Alam Desaku. Dan sore ini saya akan menghitung biaya estimasi pembuatan lobster Karawangan. Dan nanti setelah ini kawan-kawan kita akan jalan-jalan ke kampung Vietnam atau kampung Pangsalatan yang berada di daerah Cimacan ya. Mungkin beberapa sudah mengenal, ini adalah Mas Nurrohman, pengrajin lobster Karawangan yang juga mengerjakan lobster Karawangan di Masjid Pesantren Al Ihsan As-Salafi di daerah Jember ya. Dan insya Allah hari ini Mas Nurrohman akan menghitung ya berapa volume daripada pembuatan lobster Karawangan nanti untuk menentukan biaya. Karena insya Allah lobster Karawangan ini akan dibiayai oleh Ciimah dari Singapura. Ya Mas ya, jadi sudah siap ya Mas ya. Oke, untuk harganya sendiri kawan-kawan, ini yang paling masuk setelah saya tender ke beberapa orang, ini adalah Rp550.000. Betul. Ya Mas ya, sudah termasuk pemasangan kawan-kawan. Dan ini yang paling murah, jadi saya ambil dari Mas Nurrohman. Mas Nurrohman, boleh sekarang siap mulai untuk melakukan pengukurannya Mas ya. Didampingi oleh Pak Haji ya. Oke, baik kawan-kawan, kita gaskeun ke lokasi. Ini sedang memperlihatkan motif-motif lobster Karawangan ya. Mas, saya sudah diukur? Sudah. Sudah ya. Bisa hari ini nggak? Apa namanya estimasi biayanya sekarang? Insya Allah nanti malam. Oh, nanti malam. Oh gitu. Ya enggak, saya kira bisa hari ini, nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh kita kalau gitu nggak apa-apa. Kalau gitu saya tunggu dari Mas biayanya berapa. Nanti suka di print ya Mas ya? Di print, di WA kan kepada saya Mas ya. Oke deh kalau gitu. Ya Pak Haji ya, udah selesai Pak Haji ya. Oke, terima kasih. Selain saya janjian dengan pengrajin lobster Karawangan, saya juga janjian hari ini dengan seseorang, yaitu bagian aluminium untuk kusen dan jendela di lantai 2 kawan-kawan. Inilah perkembangan terbaru dari pembangunan Masjid Al Mubarakah. Alhamdulillah, ternyata sekarang sudah dipasang granit untuk bagian tangga ini kawan-kawan, dan sudah selesai tuh ya, sampai dengan ke sebelah atas. Alhamdulillah, tinggal di finishing aja bagian dinding-dinding ini nih kawan-kawan ya, bagian ininya nih. Selain tadi pemasangan granit di dinding, nah, ini juga hampir semuanya sudah dicat kawan-kawan di lantai satunya. Alhamdulillah, lantai 1 nih. Lantai 2, mohon maaf, lantai 2-nya udah dicat tuh ya. Semuanya sudah dicat kawan-kawan ya. Jadi sekarang tinggal pemasangan pintu-pintu aluminium dan juga kusen-kusen aluminium ini kawan-kawan. Alhamdulillah kawan-kawan, nanti kalau sudah ini terpasang aluminium ini, udahlah selesai berarti kawan-kawan ya. Nah ya, itu tadi dari dalam, dan sekarang bagian luarnya juga sudah di plafon juga kawan-kawan. Bahkan sudah dalam tahap pemasangan listnya tuh ya, bersama si Akang yang ganteng kalem ini. Kang lantai apa atasnya? Anu handap anu luar? Oh sudah, berarti tinggal dihungkul. Wah, udah selesai ya. Dan begitu juga ini bagian pengacian daripada pilar-pilar ini juga sudah hampir selesai kawan-kawan untuk lantai 2 ini ya. Ini bagian kongliongnya juga udah selesai, tinggal karawangannya yang sedang kita pesan kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan, nampak dari depan ya, sekarang sudah mulai pengacian daripada pilar-pilar. Kalau kongliong sudah selesai, profil-profil juga tinggal sedikit lagi ya.
Kang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia kawan-kawan. Nama nggak Kang? Nah, ini namanya Kang Aji ya, yang mau tender, non Kang? Aluminium. Ya, mari sini Kang. Kang, jadi gini Kang, itu kan kita mau pakai kusen aluminium untuk di lantai 2-nya. Jadi sekarang Akang ukur-ukur ya. Siap. Kalau bisa ada harganya hari ini, dihitungin sama Akang hari ini bagus. Tapi kalau nggak bisa ya udah nanti saya tunggu. Sekarang kita ke lantai 2 aja ya, langsung ke lokasi ya. Oke, yuk Kang, yuk ke lantai 2. Nah dari situ dulu ya. Ya dari sini depan. Itu teh mau bagaimana Pak Haji, kok bentuknya begini? Itu teh pintu sama kusen? Ininya pintu, ini sebelahnya kusen. Jadi kalau kita bilang kusen gendong. Oh, kusen gendong. Nah, ya udah Akang berarti kusen gendong tuh Kang. Bisa ya? Oke, sok Akang silakan pengukuran aja. Oke, sudah beres pengukurannya? Sudah. Oke, Akang bisa penghitungannya dan ada keluar angkanya hari ini tidak kira-kira? Waduh, kayaknya harus dihitung dulu Pak. Dihitung dulu. Jadi paling ini keluar angka besok. Besok ya. Oh gitu ya. Ya udah deh kalau gitu besok katanya Pak Haji. Iya. Ya mudah-mudahan ini lebih murah. Jadi kita akan pakai dari Kang Haji kalau lebih murah ya. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak Kang Haji ya. Selamat menunaikan ibadah puasa buat semuanya ya. Ya Pak. Pak Haji, ini kan sekarang waktunya gajian, jadi kumpulin semua pekerjanya di sini ya. Kawan-kawan petualangan alam desaku, kebetulan hari ini adalah hari gajian ya, untuk bapak-bapak semuanya ya, terhitung tanggal 20 Maret bapak-bapak ya, untuk 10 hari ke depan. Nah nanti kalau misalnya dikurangi Jumat atau Hari Raya Idul Fitri, nanti tinggal dikurangi aja, berarti sisanya dilanjutkan setelah Idul Fitri. Ya, ini pekerjaan sudah mau selesai bapak-bapak. Ya, jadi saya hanya akan membayar 2 kali lagi. Hari ini dikurangi 1 bapak-bapak, ting, tuh ya, tinggal 1 kali lagi pembayaran. Setelah itu mau tidak mau gotong royong semuanya. Ya, jadi ini harus selesai dalam 20 hari. Insya Allah selesai Pak. Bahkan kurang. Jamin ini Pak ya. Karena tinggal ngalului tihang unggul merenya. Tihang pemasangan aluminium nanti oleh orang aluminium. Tadi Bapak-bapak sudah lihat. Pemasangan Karawangan itu oleh orang Karawangan. Jadi Bapak-bapak tinggal klimisin aja. Ya mungkin itu tinggal ke depan sedikit, ya itulah nggak lama itu ya. Jadi sekarang saya akan melakukan pembayaran terhitung tanggal 20 Maret nyapanya. Oke. Mari Pak Haji 12 ya. Sekali lagi ini adalah terhitung tanggal 20 Maret Pak ya. Sekali lagi Rebun Nuhun Laksa Ketika Bingahan, beribu-ribu terima kasih untuk seluruh donatur petualangan desaku. Mudah-mudahan masjid ini menjadi ladang amal untuk kita semua, sehat panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dan tentunya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kawan-kawan, mari kita ke kampung Vietnam. Sudah cukup lama juga saya tidak berkunjung ke Kampung Pangsalatan. Banyak juga yang bertanya, Kang, mengapa Kampung Pangsalatan tidak ditayangkan kembali? Seperti saya sudah sampaikan di awal bahwa ada sedikit terjadi permasalahan kawan-kawan yang mengakibatkan Kampung Pangsalatan tidak boleh dipublikasikan. Ini pun kawan-kawan mudah-mudahan aja tidak ketahuan ya sama mereka gitu loh. Dan mungkin adalah ini vlog terakhir untuk Kampung Pangsalatan kawan-kawan, karena informasinya Kampung Pangsalatan sudah selesai beberapa minggu kemarin kawan-kawan, cuma saya baru kesini aja. Wah, assalamualaikum. Abah bade ka mana iya? Damang. Bade ka kebon. Alhamdulillah. Saurna tos beres, Bah. Alhamdulillah. Pak Amir araya? Aya. Aya. Mangga atuh Abah bade ka kebon mah nya. Mohon.
Nah, ini dia kawan-kawan Kampung Pangsalatan ya. Alhamdulillah, masjid juga udah selesai. Assalamualaikum. Wah, kalau sana ya Pak Amir nuju nih Pak Amir. Alhamdulillah. Damang Pak Amir. Alhamdulillah. Aduh, lama tidak berjumpa Pak Amir ini. Tos beres Pak Amir? Ya, mari kita lihat Pak Amir ya. Wah, ini yang lamanya ini dibongkar ya. Namun airnya, oh dulu di sini ya Pak Amir ya. Nah sekarang kan lega begini nih ya. Jadi ini dibongkar, dipindah gitu ya. Jadi tidak menambah bangunan sebetulnya Pak Amir. Ya, tidak menambah bangunan. Alhamdulillah. Ini airnya, airnya subur banget ya Allah. Ini kawan-kawan sumber airnya, lihat keluaran sumber airnya nih. Seperti ini sumber airnya nih. Ya. Tuh, sumber airnya gede banget. Ya, ditampung dulu di sini. Ya, ini tujuannya untuk disaring. Ya, sumber airnya gede banget ya. Dan ini kawan-kawan akhirnya keluarnya seperti ini nih. Masya Allah, alhamdulillah. Ini air 24 jam mengalir seperti ini. Melimpah banget air ya Allah, alhamdulillah. Dan inilah kawan-kawan yang terbaru dari Kampung Pangsalatan ya. Nah. Airnya dialirkan ke sini ya. Alhamdulillah. Banyak banget air di sini kawan-kawan. Ya. Ini untuk tempat wudhu Pak Amir? Iya, buat nyuci juga bisa. Buat tempat wudhu sekalian nyuci ya. Oh gitu ya. Oh itu bisa diatur ya. Oke, jadi ini sekalian untuk tempat wudhu dan sekalian tempat nyuci. Aduh, betah pisan Pak Amir ya, betah pisan Pak Amir. Jadi warga-warga nyuci di sini ya Pak Amir ya. Buat wudhu juga bisa ya. Kalau ini yang kamar mandi yang mana Pak Amir? WC-nya itu. Oh, ini toiletnya kawan-kawan. Ya. Ada 2 toilet. Nah, ini toiletnya. Masya Allah, alhamdulillah Pak Amir. Ya, ini tempat mandi. Oh, coba airnya Pak Amir, coba dikeluarkan. Wah. Ya. Airnya gede banget airnya, ya. Jadi ini bukan pakai, tolong dimatikan dulu Pak Amir, tolong dimatikan dulu sebentar, mohon maaf supaya jelas ini suara saya. Oke ya. Jadi kerannya Pak Amir itu bukan keran biasa ya. Iya, kerannya ini keran ya, keran stopan ini, stopan biasanya. Lihat kawan-kawan. Boleh, mau Waduh. boleh gitu. Iya, airnya ya gede banget ya, Masya Allah. Dan bersih, toiletnya udah dicat juga tuh kawan-kawan ya. Tapi bagian atasnya kita tidak pelapon, sederhana saja, tidak apa-apa. Yang paling penting sekarang di sini masyarakat mandi lebih bersih, lebih nyaman karena juga lantainya menggunakan lantai keramik ya. Oke. Lalu satu lagi yang ini, Masya Allah, alhamdulillah. Nah ini nih, wah kalau ini mengalir terus Pak Amir ya. Bisa di stop juga ya sama ya, alhamdulillah ya. Jadi ada 2 kamar mandi sama seperti dulu ya. Dan untuk bagian atasnya seperti ini, ada juga ini ventilasinya ya seperti ini. Dan ini lampunya dibagi 2, jadi terangnya ke sana sebagian, ke sini sebagian gitulah ya. Alhamdulillah lah ya. Inilah kawan-kawan tampak tempat wudhu ya di sebelah sana, dan juga di sini bisa mencuci masyarakatnya, dan di sini tempat mandinya. Masya Allah, betah banget ini aslinya ya. Lalu airnya yang dari sini air cucian itu bisa langsung mengalir ke selokan yang lebih besar ke sini ya. Sudah disetting, Masya Allah, alhamdulillah. Peralon-peralonnya juga ini udah disetting. Yang ini Pak Amir kalau ini dari mana ya? Kelihatannya ini bukan dari situ Pak Amir. Ini yang dari mata. Dari mana Pak Amir? Ini yang
sebelah bawahnya ya, yang ini kan sebelah atas. Mm-mm. Sekarang kita ngambil lagi yang paling bawah ada mata air. Oh gitu. Kelihatannya bukan yang dari tadi ini ya. Bukan. Ah, Sekarang benar. kita baru lagi masang lagi gitu. Oke, Pak Amir. Nah, pralon yang putih inilah kawan-kawan yang saya tanya ke Pak Amir ya. Ini kan yang menyuplai ke kamar mandi, ke tempat wudhu, pralon yang ini. Jadi kalau saya perhatikan ini pralonnya itu ke atas ke sana kawan-kawan, bukan ke sini gitu loh. Saya kira dari sini ngambilnya, ternyata ini beda lagi. Wah, luar biasa banyak sekali air di sini. Kalau dari sambungan pralonnya nih, instalasi setelah pralonnya ini cukup baik kawan-kawan ya. Tuh ya, cukup baik, mengalir ke sana, itu juga ke belakang cukup baik. Alhamdulillah Pak Amir ya. Sekarang warga betahlah nyuci-nyuci, lalu wudhu. Kalau ada yang mau buang air tidak harus saling menunggu Pak Amir ya. Ada dua sekarang. Dulu juga dua sih Pak Amir. Cuma waktu itu kan kecil, jadi ada juga belum menunggu. Oh, kadang-kadang saling menunggu. Iya, kalau ini Kalau sekarang kan misalnya tempat mandi kan misah lagi. ya tempat mandi misah ya. Jadi kalau dulu kan kalau ada orang mandi sama sekali nggak bisa nyuci. Nggak bisa nyuci. Ya, jadi harus tunggu dulu. Sekarang bisa Pak Amir ya. Di luar tempat itu bisa keluar, tempat mandi di dalam ada dua. Ya, alhamdulillah ya. Jadi yang ini kawan-kawan bisa nyuci pakaian, bisa nyuci juga alat-alat dapur. Nah, itu yang paling sering cuci alat-alat dapur Pak Amir. Ya, piring, gelas, sendok begitu ya. Alhamdulillah nih, Masya Allah. Airnya juga bersih, jernih banget kawan-kawan. Mari kita pegang dulu airnya kawan-kawan. Yang ini deh, ya. Dingin banget, dingin sekali kawan-kawan ini ya. Dan jernih banget kawan-kawan. Air gunung ini, ya, tidak terkontaminasi oleh apapun. Aduh, Masya Allah, dingin banget. Puasa-puasa begini, lihat air dingin begini kawan-kawan. Mantap dah. Nah, ini untuk bagian atasnya kamar mandi seperti ini kawan-kawan ya. Ini tidak di plafon sengaja, ini juga udah lebih dari cukup. Begitu juga yang dalam. Ya, itu tujuannya tidak lain juga untuk angin-angin juga kawan-kawan, supaya toilet ini tidak pengap ya. Alhamdulillah tuh. Bersih banget sekarang toiletnya ya Allah. Saya tidak jemu-jemu memandang toilet ini. Beda jauh kawan-kawan sama yang dulu. Beda jauh banget ya. Sekarang lebih bersih. Ya, saya sudah kasih ember gayung, itu saya juga kawan-kawan, dananya kita dari donatur itu ya. Ini tempat mandinya kawan-kawan tuh. Jauh beda sama yang dulu ya. Mari kita lihat yang dulu kawan-kawan. Nah, ini dia tempat mandi yang dulu kawan-kawan ya. Lantainya seperti ini, tidak ada pakai keramik ya. Tuh bahkan sudah terkelupas sebagian. Jadi orang mandi mencuci di sini kawan-kawan. Ya. Dan kalau yang toiletnya dulu ada dua di sebelah sana, itu pun kondisinya aduh kawan-kawan ya. Tuh, jadi kalau dulu kawan-kawan, kalau ada orang sedang mandi ya, kalau mau mencuci tunggu dulu karena areanya memang cuma di sini aja. Begitu juga yang ini. Ya, jadi kalau pagi-pagi tuh pada repot, ada yang mau nyuci, ada berangkat ke sekolah, ada yang mau mandi, mau ke kebun segala macam. Harus antri. Sekarang alhamdulillah. Kawan-kawan petualangan alam desaku, saya sudah bersama Pak Amir ya, dan tadi juga bincang-bincang dengan Pak Amir. Alhamdulillah warga sekarang lebih layak, lebih nyaman lah. Mungkin Pak Amir ada yang ingin disampaikan kepada para donatur, silakan Pak Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, baru kali ini saya menyampaikan mengucapkan bersyukur ya, istilahnya mengucapkan terima kasih gitu. Agak lambat, mohon maaf karena ada sesuatu dan lain hal. Tidak mengurangi rasa hormat. Saya mohon pengertian dan dapat memakluminya ini semua demi kebaikan warga di kampung ini. Dalam kesempatan ini atas nama warga Kampung Pang Selatan, hanya bisa mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk warga di kampung ini. Wabil khusus buat Makci Singapura dan Mamah Lumna Dubai ya. Mamah Lumna Dubai.
beliau telah rela mengorbankan sebagian hartanya untuk warga di kampung ini. Tak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Kang Jerry yang Petualangan Alam Desaku yang telah memfasilitasi penggalang dana untuk warga di kampung ini. Tanpa beliau semua ini tak mungkin tak terwujud. Semoga amal baik kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, Amin. dimudahkan segala urusannya, Amin. dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Amin. ya Allah ya rabbal alamin. Sudah Pak Amir? Sudah. Ya. Jadi mungkin ada yang masih bertanya kawan-kawan mengapa lama tidak dipublikasikan, karena ada sesuatu hal ya. Jadi ada sesuatu hal masalah yang intinya ini tidak boleh dipublikasikan secara vulgar. Nah, kalau ini diselip-selip dengan yang lainnya. Ya kawan-kawan ya. Jadi sekali lagi Pak Amir mewakili Kampung Pangsalatan, warga Kampung Pangsalatan mengucapkan Rebunuhun laksa ketika bingahan, beribu-ribu terima kasih ya kepada seluruh donatur Petualangan Alam Desaku, wabil khusus Makci Singapura dan juga Mamah Lubna di Dubai ya. Semoga sehat panjang umur, berkah, lancar urusannya, lancar rezekinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang mari kita lihat lagi ke sana kawan-kawan ya. Kawan-kawan Petualangan Alam Desaku, mengapa ini tidak diaci serapih mungkin? Nah, ini kawan-kawan begini ya. Karena memang intinya di sini itu kan tidak boleh menggunakan tembok. Jadi ini jangan kelihatan bagus-bagus lah. Ya, jangan kelihatan bagus-bagus sehingga tidak membuat kecurigaan kepada pihak pengelola perusahaan. Begitu kawan-kawan ya. Jadi sesederhana inilah dibentuknya. Dan wah, ini bilik Kang cepat rusak, ini bilik nih. Jangan khawatir kawan-kawan. Ya, di balik bilik ini adalah tembok kawan-kawan. Lihat ya. Tembok kawan-kawan, jadi ini aman kawan-kawan ya. Nah, Kang, mengapa sih dibikin ada bilik-bilik begini ya? Ini kan intinya kan sebetulnya tidak boleh bangunan di sini menggunakan tembok ya. Tapi sekali lagi kepada perusahaan ya, jangan khawatir. Tembok ini hanya dipindahkan dari tempat yang lama ya, dan warga di sini pun dulu sudah membuat pernyataan bahwa kalau mau ada pembongkaran kapanpun siap dan tidak akan menuntut ganti rugi ya. Oke, jadi ini aman ya kawan-kawan ya. Masalah bilik ini aman banget. Pak Amir, bagaimana sekarang? Mari kita lihat musolanya Pak Amir ya. Masya Allah. Mari Pak Amir duluan. Alhamdulillah tempat wudhu di situ ya. Nah, sekarang mari kita lihat kawan-kawan musolanya yang sudah hampir 1 bulan lebih. Kalau ini mah udah beberapa bulan yang lalu udah diresmikan ya. Bukan diresmikan, sudah digunakan. Wah. Jadi yang belakang perempuan, yang depan laki-laki. Ya. Nah, ini berarti kalau seperti ini nih masjid benar-benar digunakan. Kalau ada sekatan-sekatan begitu ya, karena di sini ada laki-laki, ada perempuan. Perempuan di belakang. Ya. Pakai horden ini. Iya, ada pembatas. Justru kalau nggak ada pembatas ini dipakai apa enggak masjid ini ya? Nah, tapi kalau seperti ini sudah sangat jelas karena kan kebetulan sekarang bulan suci Ramadan. Jadi malam hari taraweh ramai di sini Pak Amir. Ini kan doa setelah tarawehan. Jadi kita pasang. Jadi biar warga tuh tahu gitu ya. Oh, jadi itu ya dipasang-pasang ya, doa setelah taraweh ya tuh Masya Allah, kreatif banget dipasang-pasang doa-doa tuh sampai ke sini kawan-kawan, luar biasa nih ya. Mama Halubna pasti seneng banget ya lihat masjidnya ini digunakan sebagaimana mestinya Pak Amir. Sangat ya. bermanfaat Mama Halubna. Sangat. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Dan sekarang lebih nyaman ya, Pak Amir. Lebih nyaman ya. Betah banget atuh Pak Amir, Iya. ini beda banget sama yang dulu. Aduh, saya dulu pernah nginep di situ Pak Amir. Mani nanti kawan-kawan, manilah lembab gitu tah. Sekarang kita pakai bilik. Cuma biliknya kalau dibanding dengan tembok masih mahalan bilik ini. Oh gitu. Nah, ini biliknya Hines kan. Ya, Sampai satu ini 200 lebih kan waktu itu. Ya, Kalau ini dibanding dengan hebel, masih murahan hebel, masih murah tembok. Gitu. ya, ini biliknya bilik kulit ya. Ya, bilik kulit, ya. Kalau kata orang Sunda di sini mah hinis. Hinis, Ya. Kuat ini kawan-kawan ya biliknya. Tuh, alhamdulillah Masya Allah. Ya, tempat imamnya juga ada sekarang, ada
gambar Masjidil Haram ya. Alhamdulillah ya, Masya Allah, alhamdulillah nih Pak Amir. Ya kalau yang dulu mah aduh Pak Amir ampun deh, saya masuk ke lembab banget ya. Kalau di sini sekarang tuh banyak cahaya masuk ke masjid dari sebelah sini. Dan juga ada cahaya dari sebelah sini kawan-kawan tuh. Jadi banyak cahaya yang masuk ya, semakin baik kawan-kawan ya. Jadi masjid ini tidak terasa pengap. Ditambah lagi memang suasana di daerah Kampung Pangsalatan ini dingin ya. Pak Amir, ini kira-kira masuk jamaah berapa nih Pak Amir? Ini 35-30 rata-rata tiap malam gitu. Oh rata-rata, Ya, alhamdulillah Pak Amir ya. Iya. Berarti ini akan mengalir terus rezekinya rezekinya apa tuh namanya? Pahalanya kepada insya Mama Allah Lubna. kepada Mama Lubna, Alhamdulillah, wabil insya Allah. khusus dan juga seluruh donatur yang Iya. apa namanya? Berpartisipasi Ya, dalam membantu, pembangunan ya. Kampung Pangsalatan, Iya, Pak betul. Amir ya. Masya Allah, kawan-kawan, Masya Allah. Sekarang kita mau sapa-sapa warga. Kalau perihal rumah ini kan sudah lama selesainya kawan-kawan ya. Sebelum masjid ini berdiri rumah sudah selesai. Assalamualaikum ibu-ibu. Dadah ramang ibu-ibu. Saraom. Insya Allah ya Bu ya. Damang ibu punten. Damang Bapak. Alhamdulillah. Ibu, pada naros ka ibu ya. Kumaha ibu ayeuna langkung betah henteu? Alhamdulillah langkung betah, langkung nyaman. Ya, caina kumaha ibu cai? Raoseun. Cai langkung raoseun teu pati antri teuing nya bunya aya namanya. Teu siga kapungkur pangintennya bunya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak. Sekarang mari kita sambut lagi atau tanya lagi warga yang lainnya nih. Assalamualaikum teteh-teteh. Ibu-ibu ente kemana-mana ya? Alhamdulillah teh damang punten. Teh yang narus ka teteh ya. Kumaha raoseun ayeuna mah? Alhamdulillah. Cai enakeun. Alhamdulillah Pak. Cai raoseun teu pati antri teuing, WC-na bersih, tinggal dijaga wae nya teh nya. Sami-sami ya. Ibu di mana ya? Jalan tertutup Pak katanya Pak. Jalan tertutup. Katutup di mana? Biasa nabi ngomong motor ka dia Kak. Nah, Ayeuna mah dia teh aya. ke mana Bu? Iya Pak, saung ieu. Nu iya bima dipengker. Oh gitu. Sekarang jadi jalan tetiasa. ini bisa Bu lega motor. Tetiasa nama pan pami di dieu nya anak aya di dia barang. Pan kagetna sawar Pak Amir bade palih dia pengker kali. Cobi mana nih Ayeuna ngali? teh aya ti dieu tuna oge. Nya kusabab diizinna. Aya Ibu, kalau ibu tinggalnya di mana? di Tarahan. Di Rarahan. Oh, jadi ibu mah bukan orang Bukan orang warga Pangsalan. bukan orang warga Pangsalatan ya, mengeluhkan jalan karena terhambat ya Bu ya. Ada masalah kawan-kawan. Dulu si ibu dan suaminya ini Abah ini ya Bah ya. Itu motornya tuh sampai ke sini kawan-kawan. Sekarang juga bisa kalau cuma motor doang. Cuma kalau misalnya bawa hasil alam ya Bah ya. Jadi agak sulit karena ada ini kawan-kawan nih. Nah ya. Nah ini gang ini memang agak sedikit sempit, ditambah lagi ada barang ini nih ya. Nah ini nih yang bikin hambatan nih ya. Ini tuh bekas spring bed kalau tidak salah. Saya sudah minta nanti si Abah dipindahkan. Dan kalau ini dipindahkan insya Allah mau bawa barang bisa ke sini. Ini memang sempit kawan-kawan karena ada ini nih. Aduh si Abah nih ya. Nanti ini dipindah aja. Sebetulnya ibu bapak awalnya dulu saya membuatkan jembatan buat bapak ya, dari sebelah sana tuh mau bikin jembatan supaya bapak langsung dari jalan yang itu siut ke sini. Akan tetapi kawan-kawan hanya sekedar bikin jembatan aja kita nggak dapat izin. Nih jembatannya di sini loh ya, nggak dapat izin dari yang punya tanah. Aduh ya Allah ya Tuhan. Nah kan kawan-kawan saya mau buat jembatan di sini nih. Nah itu kan jalan kampung tuh. Kalau biasanya saya datang dari sana ke arah sana masuk warga Kampung Pangsalatan ya. Saya mau potong dari sana ke sini nih, mau dibikinin jembatan supaya warga yang berkebun di sebelah sana itu bisa langsung ke sini kawan-kawan ya. Bawa pupuk, bawa hasil alam langsung ke sini. Nah ke sini nih
langsung ke sebelah sana kawan-kawan. Gitulah, akan tetapi nggak dapat izin. Aduh, ya sudahlah, akhirnya kan seperti ini kawan-kawan nih ya. Abah, Abah kan tadi pengen itu ada pralon di sana ya Bah ya. Nanti saya belikan pralonnya ya Bah ya. Dan itu yang apa namanya, yang kayu itu saya minta si Abah ini supaya dipindahkan, supaya Abah dan Ibu kalau bawa hasil alam tidak terlalu repot ya Bu ya. Jadi sudah ada jalan keluarnya ya Bu ya, insya Allah ya Bu ya. Pupuk juga enak. Ya, Buat masyarakat yang bawaan sayuran lah. ya dan Bukan buat sendiri. ya dan kawan-kawan, ini si Abah ini di sebelah sini ini kan banyak sayur-sayuran, kebun-kebunan sebelah sana ya. Jadi itu bukan cuma Abah aja ya Bah ya. Yang berkebun di sana banyak. Jadi bukan Abah aja ya. Gini Bah, nanti kalau misalnya ada izin sih saya siap kucurkan dana lagi Pak untuk bikin ya jembatan lah, barang 1 meter gitu ya Bah ya. Ya kalau misalnya Ibu ini bisa, bolehlah. Oh boleh nih bikin jembatan, nanti saya bikinin. Memang nggak usah dicor, yang penting ada jembatan. Ada jembatan aja ya udah. Itu aja Bu. Nanti coba ya bicara. Bocah katanya, oh ya udah bikin aja. Nanti saya siapkan dananya ya Bu ya, supaya orang-orang yang di sebelah sini nyaman ya Bu ya. Ya udah. Oke gitu aja Abah ya. Jadi sekarang udah ada solusinya ya. Boleh ya Bah ya. Ya Bah, sama-sama. Mangga. Assalamualaikum. Kawan-kawan petualangan alam desaku, kebetulan sekali ini bulan suci Ramadan dan saya banyak sekali ketitipan zakat dan sodakoh untuk warga kampung ya. Ini saya akan kucurkan dana dari keluarga Pane di Jenewa, Swiss. Mohon maaf Ibu, saya agak sedikit terlambat ya memberikan karena memang kesibukan saya putar-putar ke kampung Muhammad Holil. Jadi mohon maaf sekali kalau misalnya terlambat pembagian daripada sodakoh ini. Ya, di sini kan ada 16 kepala keluarga, jadi masing-masing insya Allah akan kebagian kawan-kawan ya. Kawan-kawan petualangan alam desaku, jadi ini totalnya di sini ada 16 kepala keluarga ya. Jadi kita berikannya per kepala keluarga, namun ditambah 1 oleh Ibu ya. Yang tadi yang tinggal di Larahan karena kebetulan ada di sini ya, kita bagi juga ya Bu ya. Namun ini kan ibu-ibu ada yang mewakili sebagian ya. Nanti tolong diberikan saja kepada yang orangnya sedang tidak ada karena mungkin sedang ke kebun dan sebagainya ya. Seperti si Abah diwakili oleh si Neng ini ya. Begitu juga Pak Amir nanti mewakili siapa lagi ya Pak Amir ya. Bu, ini ada sodakoh dari keluarga Pane di Swiss, di Jenewa, Swiss. Masya Allah ya, mudah-mudahan keluarga Pane di Jenewa, Swiss sehat, berkah, panjang umur, dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rezekinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi 1 orang kebagian selembar aja ya Bu ya, nggak apa-apa ya buat nambah-nambah nih Pak Amir ya. Alhamdulillah Abah. Ini Bu. Nah ya, mari teh ya. Sekali lagi ya, mari kita doakan sama-sama, mudah-mudahan seluruh donatur petualangan alam desaku sehat, berkah, panjang umur ya, dan tentunya di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya ya Bu ya. Mohon demikian Ibu, hatur lumayan, hatur nuhun, mangga bilih bade mararasak deui mangga. Assalamualaikum. Pak Amir, menyambung yang tadi pembicaraan mengenai pralon ya. Nah, ini Pak Amir dananya ya, Rp300.000 ya saya berikan. Nanti kalau misalnya kurang Pak Amir tinggal bicara ke saya. Saya tadi bicara juga kepada si Ibu, kalau memang ada izin saya akan buatkan jembatan Pak Amir ya, dan saya siap kucurkan dananya kembali. Maksud jembatan itu seperti ini kawan-kawan nih. Nah, seperti ini. Ya, jembatannya kalau misalnya di sana diizinkan, nanti dari sana warga tinggal langsung belok ke sana, langsung tanpa ada halangan apapun, langsung meluncur ke sana. Ya Pak Amir ya.
Baiklah kawan-kawan petualangan alam desaku, tadi kita sudah sedikit berbagi rezeki dengan warga Kampung Pangsalatan. Ya terlebih lagi ini di bulan suci Ramadan, seperti saya inginkan semua dana yang ada di saya ingin keluarkan kawan-kawan ya. Dan mengapa Kampung Pangsalatan ini orangnya sudah mendapatkan bantuan lalu dibagi juga. Nah mungkin ada teman-teman yang bertanya seperti begitu. Jadi begini kawan-kawan, selama pembangunan ini ya, aktivitas mereka tuh termasuk Pak Amir terlebih itu sangat terganggu sekali kawan-kawan ya, mengenai aktivitas berkebunnya gitu loh, karena mereka harus bergotong royong di sini. Nah itu kawan-kawan alasannya ya. Jadi ekonomi mereka terhambat lah ya oleh pembangunan ini. Jadi untuk itu ya meskipun mungkin tidak banyak ya, alhamdulillah lah buat nambah-nambah beli garam atau mungkin beli apalah kawan minyak goreng gitu ya. Dan tadi juga Pak Amir bicara ke saya gitu. Jadi memang warga di sini ya apa intinya ya. Ya kalau dibilang mengeluh sih bukan kawan-kawan. Cuma ini saya juga ikut merasakan gitu jadi mereka gitu loh ya. Selama mungkin kurang lebih 2 bulan setengah perkebunan mereka itu boleh dikatakan terbengkalai kawan-kawan. Ya jadi saya paham gitu loh kawan-kawan. Jadi saya memahami, untuk itu ya saya berikan kucurkan dana di sini. Ya dan mungkin nanti juga untuk Pak Amir, apalagi Pak Amir nih PIC di sini, mungkin kalau yang lain warga yang lain dia bisa seenak dia untuk berangkat ke kebun. Kalau Pak Amir kan nggak bisa. Kadang-kadang Pak Amir di sini harus membereskan karena memang dituntut oleh saya untuk membereskan musola ini kawan-kawan, atau mungkin tempat wudhu yang ada di sebelah sini kawan-kawan. Mungkin yang lain ada yang berangkat aja, kalau Pak Amir kan punya beban tanggung jawab berat. Untuk itu kawan-kawan nanti saya akan transfer untuk Pak Amir itu Rp500.000 untuk meringankan beban Pak Amir. Kebetulan saya uang cash sudah habis kawan-kawan, jadi nanti akan saya transfer ya. Jadi ini untuk diketahui oleh kawan-kawan, saya mengeluarkan dana seperti ini kawan-kawan ya. Dan dana ini akan dikeluarkan dari budget pembangunan masjid pembangunan di perkampungan Pangsalatan ini. Sampai di sini dulu kawan-kawan. Sekali lagi Rebu Nuhun Laksa Ketika Bingahan, terima kasih banyak untuk seluruh donatur petualangan alam desaku. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita didobel-dobel, lipat-lipat ganda pahalanya, lipat-lipat ganda rezekinya, dan juga lipat-lipat ganda keberkahannya. Kawan-kawan petualangan alam desaku ya, akhirnya rampung juga pembangunan bedah rumah sekampung Pangsalatan ya Pak Amir ya, dari mulai perumahan, masjid dan tempat wudhu dan MCK-nya Pak Amir ya. Iya. Untuk itu Pak Amir, saya mungkin akan serah terimakan ini kepada Pak Amir ya. Jadi saya mewakili donatur Pak Amir, dan Pak Amir mungkin mewakili masyarakat Kampung Pangsalatan ya. Saya serahkan semuanya agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya Pak Amir ya. Saya menerima atas nama warga Kampung Pangsalatan. Saya mengucapkan terima kasih. Ini sangat bermanfaat buat warga di sini. Amin Pak Amir ya. Nah kawan-kawan, jadi mungkin video ini adalah video terakhir untuk di Kampung Pangsalatan. Dan mungkin nanti entahlah 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi atau 5 bulan lagi, saya mungkin ingin juga silaturahmi ke kampung ini ya. Jadi itu aja kawan-kawan. Sekali lagi beribu terima kasih kepada seluruh donatur petualangan alam desaku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.